Kali ini kita akan membahas perancangan desain modeling dari aplikasi sistem pemesanan tiket bus. Untuk aplikasi sistem pemesanan tiket bus sendiri, fiturnya kita bagi ke dalam beberapa daftar pengguna. Yang pertama yaitu ada pelanggan. Di sini pelanggan dapat membeli tiket atau memesan kursi mereka dengan mengakses sistem. Sistem sini dapat diakses melalui web browser. Kemudian pelanggan itu sendiri mereka dapat mengubah nama, alamat kontak, dan email. Namun yang perlu dipastikan di sini pelanggan sendiri dia tidak setelah melakukan pembayaran dari sistemnya belum dapat melakukan pengembalian dana atau refund. Lalu kemudian di sini juga ada manajer. Manajer dapat mengakses data laporan pemesanan, kemudian dapat mengelola pemesanan pelanggan. Terus kemudian manajer juga dapat mengelola jadwal bus. Lanjut ke user pengguna selanjutnya yaitu ada admin. Admin di sini dapat mengelola jadwal bus, dapat mengelola akun. Di sini dia bisa dapat mengubah user kredensial dari pengguna baik dari manajer maupun pelanggan. Kemudian dia juga dapat menambah admin baru bila diperlukan. Untuk fiturnya sendiri terdiri dari registrasi, login, pemesanan. Kemudian kita lanjut ke membahas activity diagramnya. Activity diagram dari login, pertama pelanggan memasukkan user kredensialnya. Apabila sistemnya valid, maka akan langsung mengarah ke halaman pengguna. Kemudian jika dia lupa password, akan mengakses ke halaman password. Selanjutnya, setelah activity diagram login, kita activity diagram registrasi. Registrasi sendiri di sini, pertama pelanggan mengisi data registrasi, kemudian masuk ke sistem. Dari sistem dia akan menyimpan ke database. Selanjutnya untuk activity diagram pemesanan. Yang pertama pelanggan harus login dulu ke dalam sistem. Kemudian pelanggan memilih jadwal bus, masuk. Nanti dari sistemnya akan mengecek ketersediaan kursi yang dipesan dari pelanggan. Kemudian jika kursinya tersedia, sistem akan mengkonversi ketersediaan kursi. Kemudian akan mengarah ke halaman pengguna untuk memastikan data pemesanannya sudah benar, nama, alamat, email, dan kontak lainnya. Kemudian sistem akan menyimpan data pemesanan tersebut ke dalam database. Selanjutnya untuk activity diagram mengelola data booking. Nah, di sini manajer dapat mengelola data pemesanan yang dilakukan oleh pengguna tadi. Pertama, manajer itu harus login dulu ke dalam sistem. Selanjutnya mengakses menu kelola pemesanan. Lalu manajer memilih data pesanan dari pelanggan. Kemudian di sini manajer dapat mengubah atau membatalkan pemesanan dari pelanggan tersebut. Namun dari sistemnya pelanggan tetap masih belum bisa dapat refund. Nantinya refundnya akan manual melalui manajer. Selanjutnya untuk activity diagram mengelola profil. Di sini pelanggan harus login dulu ke dalam sistem, lalu mengakses halaman profil. Pelanggan dapat mengubah informasi kontak, nama, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada activity diagram laporan pemesanan. Yang pertama itu manajer login ke sistem,
lalu mengakses menu laporan. Manajer cek data laporan. Nah, di sini manajer dapat membuat laporan berdasarkan periode bulanan, tahunan, atau mingguan, tergantung yang diinginkan oleh manajer tersebut. Lalu sistem akan menampilkan data laporan tersebut, kemudian akan membuat laporan. Selanjutnya ada activity diagram untuk mengelola jadwal bus. Di sini baik manajer maupun admin sama-sama dapat mengelola data jadwal bus. Yang pertama, manajer dan adminnya harus login ke dalam sistem terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke menu manajemen jadwal bus. Nanti sistem akan menampilkan data jadwal bus. Kemudian admin di sini dapat membuat jadwal baru, dapat mengubah maupun menghapus jadwal tersebut, kemudian masuk lagi ke dalam sistem untuk menyimpan data tersebut ke database. Selanjutnya untuk class diagramnya tersendiri, di sini untuk sistem aplikasi pesanan tiket bus yang tadi, pertama itu ada class pelanggan, class manager, class admin. Class pelanggan asosiasi dengan class login, kemudian pelanggan juga dia asosiasi dengan registrasi. Manajer dapat mengelola data pemesanan, dapat membuat laporan pemesanan. Kemudian dari manajer dan admin, mereka dapat mengelola jadwal bus. Lalu adminnya sendiri dia dapat mengelola akun pengguna, baik itu pelanggan maupun manajer. Selanjutnya kita akan membahas sequence diagram. Sequence diagram itu sendiri, kita pertama itu ada sequence diagram login. Sequence yang pertama yaitu pelanggan memasukkan kredensial pengguna. Kredensial pengguna itu terdiri dari atribut username password, kemudian masuk ke sistem untuk verifikasi akun pengguna, kemudian memanggil operation login dari class login dari diagram class. Kemudian ada sequence diagram untuk mengolah pemesanan. Pertama, manajer masukkan kredensial pengguna. Kredensial pengguna terdiri dari username password, kemudian yang tersebut login. Lalu sistem akan mengalihkan ke halaman manajer. Kemudian manajer masukkan data booking tersendiri. Atributnya terdiri dari RID ini role ID, CID ini customer ID, nama kontak dan lain-lain. Kemudian memanggil operation update booking. Selanjutnya untuk sequence diagram mengelola akun. Di sini admin memasukkan kredensial pengguna terdiri dari username password, kemudian memanggil operation login. Sistem akan mengalihkan ke halaman admin. Kemudian admin memasukkan atribut dari akun itu tersendiri dari MID. MID ini adalah manager ID, name, address, kontak, username, password, dan lain-lain. Kemudian untuk operasionnya, admin ini dapat membuat akun, menghapus akun, maupun mengupdate akun. Selanjutnya untuk sequence diagram mengelola data jadwal bus, pertama manajer dan atau admin harus login dulu atau masukkan isi kredensial terdiri dari username password. Kemudian setelah login berhasil, sistem akan mengarahkan ke halaman backend atau halaman administrasi. Atribut dari jadwal bus sendiri terdiri dari origin, destination, time, date, dan is active ini untuk keterangan bahwa bus tersebut masih dapat diakses oleh pengguna. Untuk operasinya tersendiri terdiri dari create list, update list, dan delete list. Kemudian untuk sequence diagram pemesanan. Yang pertama itu pelanggan memasukkan kredensial pengguna terdiri username password, kemudian manggil operation login.
Setelah login berhasil, sistem lalu pelanggan membuat pemesanan tiket bus. Untuk atributnya sendiri terdiri dari customer ID, name, phone, alamat, email, tujuan tujuan pemberangkatan, kursi, dan tanggal. Untuk operasinya yaitu create booking. Kemudian untuk siklus diagram laporan pemesanan. Yang pertama, manajer masukkan kredensial pengguna, password, setelah login berhasil, kemudian memasukkan atribut dari laporan pemesanan yang terdiri dari customer ID, nama, kontak, dan nomor kursi, tujuan pemberangkatan dan waktu pemberangkatan. Kemudian atribut operasionalnya yaitu check record. Untuk sequence diagram registrasi, yang pertama itu pelanggan masukkan data registrasinya. Untuk role ID-nya, ini sistem akan default role ID sebagai akun pelanggan. CID ini customer ID yang terdiri dari name, kontak, alamat, email, username, password. Untuk operasinya yaitu registration. Selanjutnya kita akan membahas deployment diagram. Di sini kita membagi dari sisi klien dan server. Untuk klien atau pro-nya itu sendiri, dia menggunakan sistem web dan dapat diakses melalui web browser. Kemudian untuk komunikasinya dari klien ke server ini menggunakan protokol jaringan atau TCP/IP. Dari web servernya, backendnya itu dia menggunakan Spring Application. Untuk database-nya di sini kita menggunakan MongoDB.